Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita pada pagi ini dengan bersama-sama membaca doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ustadz, ustazah, taman kanak-kanak Al-Qur'an dan taman pendidikan Al-Qur'an khususnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ya, dan juga para anggota LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran di daerah istimewa Yogyakarta. Pada pagi ini kita ketemu untuk kesekian kalinya ya. Dan pada kajian kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai sholat isyraq atau orang menyebut dengan istilah juga sholat syuruk. Ya. Oke, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi mulai kepengurusan LDPQ ya, yang baru saja dibentuk pada tanggal 11 September di Gedung Lumbung Zakat Tempel ya, daerah istimewa Yogyakarta yang Kabupaten Sleman maksud saya, telah disepakati bahwa LDPQ akan melakukan kajian-kajian rutin masalah-masalah keagamaan yang ditujukan untuk para ustadz ustadzah TKA, TPA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran ya, maupun Taman Pendidikan Al-Quran di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, dan syukur bisa juga diikuti dan dinikmati oleh ustadz ustadzah Taman Pendidikan Al-Quran maupun Taman Kanak-Kanak Al-Quran dimanapun berada ya, amin Allahumma amin. Jadi topik ini saya angkat karena adanya suatu pertanyaan. Ya, pertanyaan itu, ya, Ustadz katanya, mohon dijelaskan tentang sholat syuruk atau sholat isyraq. Adakah dalilnya? Ya, kalau ada nanti kapan waktunya? Saya mulai jawab. Jadi ada dalil tentang sholat isyraq ini. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadata, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan sholat berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, untuk berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sehingga terbitlah matahari. Summa sholat, kemudian dia sholat rakaataini, 2 rakaat, kanat lahu, maka ada bagi dia ka'ajri hajjatin, ya, seperti pahala haji, wa umrotin, dan umroh, tamatin, ya, sempurna, kata Nabi. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya. Nah, sekarang kita coba kaji bagaimana kekuatan hadis tersebut. Kata At-Tirmidzi, ya, perawi hadis itu, ini adalah hadis hasan gharib. Ya, artinya hadis ini hasan, derajatnya kita tahu bahwa hadis itu kan secara garis besarnya ada 3 macam hadis, ya, hadis sahih, hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Nah, kemudian dilihat dari segi kuantitas rawi, itu kita kenal ada istilah hadis mutawatir,
ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang saking banyaknya sehingga mereka tidak mungkin sepakat berdusta. Itu namanya mutawatir. Ya, kalau yang kedua yang ahad, ahad itu yang diriwayatkan tidak sampai derajat mutawatir. Nah, ahad itu nanti ada 3 macam. Ya, hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak sampai derajat mutawatir, itu masyhur. Kemudian ada hadis aziz, aziz itu yang meriwayatkan 2 orang, itu aziz. Lalu ada hadis gharib, gharib itu yang diriwayatkan oleh 1 orang. Ya, misalnya hanya Siti Aisyah saja yang meriwayatkan, ya, atau hanya melalui jalur Anas bin Malik saja. Nah, itu nanti jadinya hadisnya disebut gharib. Nah, kata At-Tirmidzi ini, ya, dia mengatakan tadi hadis tadi hasan gharib. Ya, jadi di atas dhaif tapi di bawah sahih. Nah, aku telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail, yakni Imam Al-Bukhari, perihal Abu Zilal. Ia menjawab, muqaribul hadis. Artinya riwayatnya, hadisnya ini mendekati. Jadi mendekati sahih maksudnya. Ya. Kata Muhammad namanya adalah Hilal. Jadi Hilal, ya, ini Abu Zilal itu maksudnya adalah bapaknya Zilal. Nah, namanya itu Hilal begitu, ya. Kata Al-Albani, ini seorang ulama kontemporer yang saat-saat ini, ya, termasuk ulama kholaf, ulama masa kini, gitu ya. Akan tetapi jumhur ahli hadis maksudnya mayoritas ahli hadis menvonis Abu Zilal sebagai rawi yang dhaif. Artinya yang lemah riwayatnya. Ya. Namun terdapat beberapa syahid. Syahid itu hadis lain yang menguatkan hadis yang dhaif itu. Nah, jadi hadis dhaif tapi dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Yang barangkali juga sama-sama dhaifnya gitu. Tapi karena ada yang banyak begitu yang meriwayatkan itu banyak. Ya, rawinya, jalurnya itu banyak. Nah, sehingga nanti hadis ini meningkat dari dhaif menjadi hadis hasan li ghairi. Nah, ini diterangkan juga di sini, ya. Nah, jadi namun terdapat beberapa syahid atau penguat dari riwayat yang lain. Hal itu beliau sebutkan dalam kitab As-Shahihah, ya. Dan juga menghukuminya sebagai hadis hasan dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi tadi, dan hasan li ghairi, hasan karena ada penguatnya, ya, dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya. Sehingga karena hadisnya ini sudah meningkat derajatnya menjadi hasan li ghairi, ya, maka hadisnya menjadi lebih kuat daripada sekedar yang dhaif tadi. Syekh Ibnu Baz, ini juga ulama-ulama kontemporer saat ini, menegaskan, ya, hadis-hadis dalam hal ini jumlahnya banyak, ya, saling menguatkan satu dan lainnya, dan tergolong dalam jenis hadis hasan li ghairi. Ya, hasan karena ada penguatnya, ya, tadi sudah saya sampaikan hadisnya dhaif tapi ada syahid yang lain, ya, yang menguatkan. Nah, maka hadis dhaif itu meningkat menjadi hasan li ghairi, hasan karena ada yang lain. Oke. Lalu di antara penguatnya adalah hadis Abu Umamah, ya, radhiyallahu an, ya, dengan lafal yang berbunyi man shalla sholat as-subhi, ya, barang siapa yang sholat subuh fi masjidin jamaatin, fi masjidin, yang di masjid, ya, atau jamaatan, ya, secara berjamaah, sholat subuhnya secara berjamaah, ya, yasbutu fihi, kemudian dia tetap duduk di situ hatta yusolliya, sehingga ia sholat hatta duha, ya, sholat duha, ya, karena ka'ajri hajjin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji, au mu'tamirin, atau umroh, taman hajjatuhu, ya, sempurna hajinya, wa umrotuhu, dan umrohnya. Hadis riwayat At-Tabarani.
Ya, oke. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, Abu Hasan Ubaidullah, ya, Ubaidillah Al-Mubarakfuri, ya, menukil dalam kitab Mir'atus Mafatih Syarhu Miskatil Masobih bahwa At-Tibi, ya, berkata maknanya adalah lalu ia sholat setelah matahari meninggi seukuran batang tombak agar waktu terlarang telah berakhir. Sholat ini dinamakan sholat isyraq dan merupakan awal dari sholat duha. Ya, jadi kan kita tahu bahwa saat matahari terbit itu kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Nah, setelah meninggi sampai satu penggalah, ya, kalau bahasa pesantren itu sak dedeke gagang tombak, nah, ya kira-kira satu depa itu ya, ya, maka baru diperbolehkan untuk mengerjakan sholat, ya, sholat sunat. Ya. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ini ulama-ulama kontemporer juga ya, sholat Isra adalah sholat duha. Namun jika kamu menunaikannya di awal waktu, ya, saat matahari terbit dan telah meninggi dari ufuk seukuran batang tombak, menurut pandangan kasat mata, itu dinamakan sholat isyraq. Apabila ditunaikan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, nah, itu dinamakan sholat duha. Jadi sholat isyraq ini tergolong sholat duha. Karena waktu sholat duha dimulai sejak matahari meninggi seukuran batang tombak sampai menjelang zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari, ya, dari timur ke barat. Pas tengah-tengah, ya, itulah namanya zawal. Waktu zawal, waktu istiwa itu di situ. Ini berdasarkan waktu istiwa ini. Ya. Jadi matahari bergeser ke arah barat. Oke. Kata Syekh Ibnu Baz, atau biasa dikenal dengan istilah bin Baz, begitu ya. Sholat Isra adalah sholat duha di awal waktu. Ya, yang lebih utama adalah dilaksanakan ketika waktu duha telah meninggi dan terik matahari amat panas. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul awabin, ya, sholatnya orang-orang yang banyak tobat, yang gemar bertobat. Ya. Hina tarmadul fisol, yaitu saat kala anak unta sudah merasa kepanasan. Ya, kalau di kita ini, ya, di Jogja ini kira-kira lah antara setelah jam 10, ya, sampai jam 11, ya, kira-kira waktu itulah sudah terasa panas. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kata Syekh Muhammad bin Umar Bazamul, ya, dalam kitabnya yang bertajuk Buhyatul Mutatawwi fi Salatit Tatawwu, ya, Salatul Isyraq itu, ya, kata dia, ya, telah sabit, ya, maksudnya telah tetap penamaan sholat duha yang dilaksanakan di awal waktu sebagai sholat isyraq itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi siapa yang memberi nama sholat sunat 2 rakaat seperti itu namanya sholat isyraq? Menurut riwayat adalah dari sahabat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Kenapa diberi anhuma bukan anhu? Padahal kan ini karena kembalinya ke Abdullah bin Abbas dan juga kepada Abbasnya, ya, maka menjadi musanna. Ya. Kesimpulannya, 2 rakaat sholat isyraq adalah 2 rakaat sholat duha. Hanya saja jika disegerakan pelaksanaannya di awal waktu, yaitu saat matahari meninggi seukuran batang tombak, itu ada yang menyebut dengan istilah isyraq. Itu tadi, ya. Jika diakhirkan pelaksanaannya di akhir waktu, ya, itulah ada yang disebut dengan istilah sholat duha, bukan lagi sholat isyraq. Jadi perdebatan para ulama adalah pada soal nama. Ada yang memberi nama isyraq, ada yang memberi nama duha beruput di awal waktu. Nah, ini kalau kita paham ini yang beruput. Beruput itu ya di awal waktu itu beruput. Oke.
Nah, sekarang kita bahas mengenai waktu sholat isyraq. Ya, waktunya kapan? Jam digital yang terpasang di masjid-masjid sekarang ini menyebut adanya waktu syuruk. Ya, itu adalah waktu terbitnya matahari. Jadi waktu berakhirnya waktu sholat subuh, bukan waktu dimulainya sholat isyraq atau sholat duha. Ya. Untuk melaksanakan sholat isyraq atau sholat duha meruput tadi adalah ketika telah berlalu sekitar 15 menit atau seperempat jam dari waktu syuruk tersebut, yaitu setelah matahari meninggi setinggi batang tombak. Jadi jangan sampai begitu di masjid kita, ya, di jam dinding yang ada di masjid kita, bunyi tit sebagai tanda waktu syuruk langsung berdiri sholat. Jangan, nunggu dulu, ya sekitar 15 menit, paling cepat ya 10 menit lah, begitu ya, paling cepat 10 menit dari itu. Tapi yang kitab-kitab itu menyebut seperempat jam, ya 15 menit. Jadi jangan tergesa-gesa langsung sholat, ya. Kita terlarang sholat bersamaan dengan waktu terbitnya matahari, begitu soalnya, ya. Sekarang apa fadilahnya sholat isyraq atau sholat duha yang beruput di awal waktu tadi? Ini kalau kita kembali kepada hadisnya Anas bin Malik, ya kan? Itu ditegaskan di sana kan tadi, pahalanya, fadilahnya kita dapat pahala ka'ajri hajjatin wa umrotin, seperti pahala orang yang mengerjakan haji dan umroh. Sempurna kata Nabi, ya, diulang 3 kali. Ya, itu berarti, ya, Nabi itu kalau ada hal yang dianggap penting maka diucapkan sampai 3 kali. Ya, misalnya ada hadis yang menyebutkan, yaitu ya bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa itu letaknya di dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai beliau menyebut 3 kali. Ya, dalam hadis juga kalau beliau menjumpai satu kaum masyarakat jumlah banyak, maka beliau memberi salam, salamnya itu juga diulang sampai 3 kali. Kalau jumlahnya banyak. Jadi kalau kita melihat ada Pak Kiai-Kiai itu kadang-kadang, ya, begitu dia naik mimbar langsung salam, ya, lalu diulang sampai 3 kali dengan berbagai macam gaya. Ya, ada yang menyebut, kok bapak-bapak yang antong pojok dereng jawab salam kula, diulang lagi. Ibu-ibu yang di pojok niku dereng jawab salam kula, diulang 3 kali. Ya, intinya salam 3 kali itu kalau ditujukan kepada jumlah masyarakat, ya, jumlah orang banyak. Tapi kalau kita ketemu dengan teman satu orang, saya salam 1 kali saja, nggak usah 3 kali. Oke, kita lanjutkan. Jadi menurut hadis tersebut, ya, orang yang mengerjakan sholat duha meruput tadi atau isyraq tadi akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh. Ya. Walaupun hadis tersebut dhaif, tadi sudah saya terangkan kan, hadisnya dhaif, tapi meningkat menjadi hasan li ghairi. Ya, bisalah kita jadikan sekedar penambah motivasi untuk kita mengerjakan amal. Ya, yang jelas kita beribadah itu adalah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mardhatillah atau mardhatullah adalah cita-cita setiap mukmin sejati. Ya, kalau kita beribadah masih menghitung-hitung pahala itu, ya, kata Imam Ghazali, berarti tingkat keimanan kita masih belum bagus. Yang bagus itu kalau kita sudah tidak lagi memperhatikan pahala-pahala, yang penting mencari ridho Allah. Wah, ini ya sudah top kita di situ. Syekh Mukhtar As-Sinqiti, ya, As-Sinqiti memberikan penjelasan hadis di atas bahwa keutamaan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, sholat subuh secara berjamaah, sehingga tidak tercakup di dalamnya orang yang sholat sendirian. Zahir kalimat jamaah di hadis ini mencakup jamaah di masjid
jamaah di perjalanan atau di rumah bagi yang tidak wajib jamaah di masjid karena uzur, misalnya karena sakit atau karena statusnya ia sebagai seorang wanita, karena memang wanita itu ya tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Walaupun kalau dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ya, kata hadis Nabi, ya, ditujukan kepada para suaminya, la tamna'ha, janganlah kamu larang, ya, janganlah kamu larang istri-istrimu kalau dia minta izin untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, tetapi tidak wajib ya, bagi wanita itu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu ya kalau tidak ada uzur, ya, banyak ulama yang menyebut wajib hukumnya untuk mendatangi panggilan azan. Lalu yang kedua syaratnya lagi adalah dia duduk berzikir. Termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, ya, memberikan nasihat, diskusi masalah agama, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Ya, keempat, sholat 2 rakaat. Sholat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Ya, kalau belum setinggi tombak, itu masih dalam proses terbit. Nah, kita terlarang di situ. Ya. Mula Ali Al-Qori mengatakan, ya, kemudian dia duduk berzikir. Maksudnya adalah terus-menerus di tempat masjid yang dia gunakan untuk sholat jamaah subuh tadi. Hal ini tidaklah menunjukkan terlarangnya berdiri untuk melakukan tawaf. Ya, kalau kita berada di Masjidil Haram, ya, belajar atau mengikuti majelis pengajian, ya, selama masih di dalam ruang lingkup masjid tersebut. Ya. Sebagai kata menutup, ya, demikian ini tadi sudah saya jelaskan sebagai kata menutup. Ya. Mungkin ada yang berbeda apa yang saya terangkan ini dengan pendapatnya. Ya. Tentu saya tegaskan bahwa berbeda pendapat itu merupakan sunnatullah. Ya. Dan hendaknya ambillah rahmat dari perbedaan pendapat itu. Sehingga dalam beribadah itu hakikatnya harus diimani, diilmui, ya, diamali, diamalkan maksudnya, dan ikhlas semata-mata karena taat, ya, taslim, dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kutip dari WA-nya teman saya, Pak Kiai Haji Maksudin. Dengan demikian kita harus berlapang dada kalau ada yang berpendapat beda. Teruslah belajar, belajar, dan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah ini referensi yang saya baca. Ya, memang saya kutip dari sana di sini, kemudian saya diskusikan dengan kawan-kawan bagaimana mengenai Isyraq ini. Ya, terutama sebagai partner diskusi yang membahas masalah sholat Isyraq ini adalah ya, Pak Kiai Haji Jahdan, ya, yang tinggal di Karangkajen. Ini saya ajak banyak diskusi mengenai sholat Isyraq ini. Ya, kata beliau memang ya ada yang nyebut namanya Isyraq, ya, tapi kata beliau lebih kuat kalau diberi nama sholat duha beruput. Ini menarik ini ya. Istilah yang disampaikan oleh beliau adalah sholat duha beruput. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu melindungi kita dan terus menerus ya memberikan hidayahnya ya sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.